Bagaimana hukumnya jika kita berinfak atau bersedekah, akan tetapi ketika kita sudah bersedekah dan berinfak tersebut, hasil dari infak sedekah kita jumlahnya itu disebutkan. Yang kedua yaitu misalkan ketika sedang melaksanakan sholat, terus ketika kita sholat tersebut memakai sejadah atau tidak memakai sejadah, tetapi di depan kita itu terdapat najis. Ketika kuku kita panjang, terus di bawah kuku itu ada kotoran. Nah, itu ketika wudunya sah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masya Allah. Bismillahi tabarakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah yang Maha Kuasa, baik itu anugerah batiniah maupun anugerah dohiriah, baik itu anugerah yang kita rasakan merupakan sehat walafiat, atau nikmat yang tidak kita rasakan akan tetapi ada di dalam diri kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Patut kita syukuri atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara mengucapkan Alhamdulillah, memuja dan memuji kepada Allah yang Maha Suci. Atau dengan cara melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal baik seperti melakukan sholat, puasa, dan zakat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, ani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua mendapatkan syafatul uzmah dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah muslim dimanapun berada, insyaallah saya di sini akan melanjutkan pembacaan hasil basul masail dari teman-teman saya kelas 2 dan 3 Mahat Ali dalam melaksanakan salah satu program Al-Musri, yaitu program Basul Masail. Kemarin ada yang menanyakan kepada abang-abang santri dan teteh-teteh santri. Gini pertanyaannya, abang, teteh, AA yang ganteng-ganteng, ada satu pertanyaan. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ialah, bagaimana hukumnya jika kita berinfak atau bersedekah, akan tetapi ketika kita sudah bersedekah dan berinfak tersebut, hasil dari infak sedekah kita jumlahnya itu disebutkan atau diumumkan. Karena sering kita melihat fenomena permasalahan tersebut maupun diumumkan ketika sedang sholat Jum'ah ataupun di luar sholat Jum'ah. Apakah itu termasuk riya atau tidak? Nah, yang jadi pertanyaan ketika mengumumkan hasil dari sodakoh
atau dari infak kita diumumkan kepada halayak masyarakat luas, apakah itu disebut riya atau enggak? Apakah termasuk riya atau tidak? Nah, di sini alhamdulillah sudah ada hasil dari Basul Masail 2 dan 3 Mahat Ali. Jawabannya boleh. Ketika kita berinfak atau bersedekah, terus sedekah dan infak kita tersebut diumumkan kepada kaum muslimin, halayak masyarakat umum, itu hukumnya boleh. Akan tetapi itu tidak afdol, atau bisa disebut kurang bagus, kurang baik. Karena yang lebih baiknya itu ketika kita hendak bersedekah atau berinfak, maka kita seharusnya jangan memberitahukan kepada orang lain. Dikarenakan apa? Ya, karena ditakutkan timbul riya. Karena ditakutkan timbul riya di dalam diri kita. Ya. Kecuali dalam masalah zakat. Nah, ketika dalam masalah zakat itu boleh untuk disebutkan karena masalah zakat sudah ada nisabnya gitu. Sudah ada nisab bagian-bagian zakat, harta itu berapa nisabnya, zakat ternak itu berapa nisabnya. Itu sudah tertulis di dalam fikih. Nah, jadi sekali lagi, hukum ketika kita berinfak, kemudian hasilnya itu kita umumkan kepada masyarakat luas, kepada masyarakat umum, itu hukumnya boleh, akan tetapi kurang afdol, kurang baik dan kurang bagus, dikarenakan takutnya timbul riya. Referensinya dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Di sini ditulis atau dijelaskan wal awwalu al israru bis shadaqatin bi khilafiz zakati. Dan yang lebih unggul ialah bersedekah dengan cara sembunyi, atau bisa dimaksud tidak disebarkan kepada orang banyak gitu. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat boleh aja, nggak ada hukum kurang afdol atau nggak ada hukum kurang keutamaan. Nah, dan perlu kita garis bawahi untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, khususnya kepada diri pribadi, kita tidak boleh menghukumi seseorang yang pamer di depan kita itu dengan hukuman riya. Karena riya itu termasuk salah satu penyakit hati. Nah, ketika penyakit hati tidak bisa dihukumi dengan hukum dohir, akan tetapi ada cirinya gitu. Karena belum tentu dia tersebut melakukan hal yang begitu itu disebut riya atau emang riya di dalam hatinya, belum tentu. Tetapi ada cirinya. Salah satunya ketika dia hendak bersedekah, kemudian dilihat sama orang lain, mau dipuji ataupun tidak dipuji, ketika sudah bersedekah, contoh sedekahnya 5.000, ketika tadi dilihat sama orang lain, dipuji atau tidak dipuji, esoknya dia bersedekah lagi, tetapi dengan nilai yang lebih. Contoh 10.000. Karena apa? Karena kemungkinan dia itu ingin dilihat sama orang lain. Nah, itu salah satu ciri orang yang riya. Ketika beramal, dipuji, maka dia akan semakin semangat untuk beramal. Nah, itu bisa termasuk salah satu ciri orang-orang yang riya. Nah, pertanyaan yang kedua. Jadi ada lagi yang menanya kepada abang-abang santri dan teteh-teteh santri. Yang kedua yaitu misalkan ketika sedang melaksanakan sholat, terus ketika kita sholat tersebut memakai sejadah atau tidak memakai sejadah, tetapi di depan kita itu terdapat najis. Contoh najisnya itu merupakan tai cicak, kotoran cicak atau apa yang bisa menimbulkan batal sholat dikarenakan najis.
Contohnya tai cicak lah. Yang jadi pertanyaan, apakah lebih bagus dibatalkan sholatnya atau bergeser ke samping? Nah, karena di permasalahan ini banyak terjadi di lingkungan kita ketika hendak sholat. Ada beberapa yang melihat bahwa di depannya itu terdapat sesuatu yang bisa membatalkan sholatnya, dalam arti ada najis. Contoh tadi kotoran cicak. Nah, itu apakah lebih bagusnya dibatalkan sholatnya atau lebih bagus digeserkan sholat, atau lebih bagus bergeser ke samping? Nah, di sini dijawab wala tabtulu a'malukum. Wala tabtulu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Nah, jadi di sini sudah jelas, ketika kita sholat, maka kita tidak boleh membatalkan sholat kita, kecuali ada alasan yang bisa dimaklum. Seperti kan emang hukum syariat itu membolehkan untuk membatalkan sholat. Terus di sini diteruskan, tetapi ketika kita berpindah secara perlahan karena ditakutkan kena najis, maka itu hukumnya boleh. Karena ketika kita sholat terus ada najis di depan kita, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Cuman kena hukum makruh. Sholatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Kecuali di mana-mana kita sholat, terus sholatnya itu di depan ada najis, terus najisnya itu kena pakaian kita atau kena anggota badan kita, maka itu batal sholatnya, tidak sah. Maka wajib untuk mengulangi lagi. Maka sudah bisa dipahami apakah lebih bagus dibatalkan sholatnya atau bergeser. Maka lebih bagus untuk bergeser ke samping, karena kita takut menjaga baju atau anggota badan kita terkena najis tersebut. Nah, dan jangan dibatalkan, bergeser aja ke samping. Sesudah bergeser ke samping, lanjutkan sholatnya gitu, tidak perlu dibatalkan. Terus gimana kalau tidak bergeser ke samping? Nggak apa-apa, asalkan tidak kena najisnya, tapi hukumnya makruh. Referensinya di dalam kitab Bushrul Karim, lafadznya yaitu wa yukrahu ayyuhadiyan nasi biduni masi idza masaba polat sholatuhu. Dimakruhkan ketika kita sholat menghadap najis dengan tidak memegangnya, kecuali ketika kita memegang najis tersebut, mau memegangnya dengan anggota badan kita atau terkena najis tersebut kepada pakaian kita, maka batal sholatnya gitu. Itu untuk pertanyaan kedua. Sekali lagi, untuk pertanyaan kedua, ketika kita sholat terus di depan kita ada najis, maka apakah lebih bagus dibatalkan sholatnya atau bergeser? Maka lebih bagus untuk bergeser ke samping, menghindari najis, karena ketika sholat ada najis hukumnya makruh. Terus kita dilarang untuk membatalkan sholat kecuali ada rukhsah, yang mana rukhsah tersebut dibolehkan oleh hukum syara. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah kotoran hitam atau kalau bahasa kita itu tai kuku yang ada di dalam, apakah kotoran hitam yang ada di dalam kuku kita, dalam arti tai kuku, itu menyebabkan sah atau tidaknya wudu? Nah, jadi pertanyaannya, ketika kuku kita panjang, terus di bawah kuku itu ada kotoran. Nah, itu ketika wudunya sah atau tidak? Karena di dalam syaratnya berwudu tidak boleh ada yang menghalangi datangnya air kepada kulit. Otomatis ketika ada kotoran di dalam bawah kuku akan menghalangi datangnya air kepada kulit yang ada di bawah kuku. Nah, timbullah pertanyaan, apakah sah atau tidak wudu dan sholatnya? Maka jawaban dari pertanyaan tersebut itu ada dua qaul. Qaul yang pertama mengatakan bahwasannya ketika ada kotoran di bawah kuku kita,
yang mana kotoran tersebut bisa menghalangi datangnya air kepada kulit, maka kita harus membersihkan kotoran tersebut dengan sebersih-bersihnya gitu. Nah, karena ditakutkan kotoran tersebut menghalangi air datang kepada kulit. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya ketika berwudu itu ada syarat, salah satunya tidak ada yang menghalangi datangnya air kepada kulit. Mau itu merupakan kotoran di bawah kuku atau merupakan cat atau yang lain-lain gitu. Itu kaul yang pertama. Referensi kaul yang pertama itu terdapat di dalam kitab Takrirat As-Sadidah Shahifah 95. Lapatnya an-niqa'u amma yamtani'u al-husul lal-ma'i husul al-ma'i ilal basyarati. Jadi kita harus membersihkan perkara yang mana perkara tersebut bisa menghalangi datangnya air kepada kulit. Menurutkan kaul yang kedua, yaitu menurutkan kaul Imam Ghazali radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika ada kotoran di bawah kuku kita, terus kotoran tersebut tidaklah banyak, sedikit, maka itu tidak mengapa, dalam arti tidak menjadi menghalangi datangnya air kepada kulit, atau bisa disebut wudunya sah dan sholatnya juga sah. Referensi dari kaul Imam Ghazali yaitu wa yufa anil qalili fi haqqi man ibtali bihi kal falahaini wa nahwihim. Jadi menurutkan Imam Ghazali, ketika kotoran tersebut tidaklah banyak dan terdapat di bawah kuku kita, maka tidak menjadikan wudunya tidak sah. Dalam arti wudunya sah dan dihukumi tidak apa-apa gitu. Tidak mengapa ketika ada kotoran di bawah kuku kita. Perlu diingat dan perlu digarisbawahi, khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahwasanya ketika kita hendak sholat, maka syarat yang pertama yaitu Islam, dan yang kedua yaitu yang paling penting bersihnya diri kita dari najis maupun di dalam badan, pakaian, dan tempat. Dan yang paling penting yaitu wudu gitu. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena ada satu kaidah usul fikih yang mengatakan yang mana sebenarnya hukum wudu tersebut sunnah, akan tetapi ketika kita hendak sholat, maka sholat tidak sah kecuali dengan cara suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dalam arti kita harus berwudu. Jikalau kita punya hadas besar, maka kita diharuskan mandi besar, maka yang asalnya hukum sunnah wudu tersebut maka dihukumi wajib. Maka wajib bagi kita ketika hendak melaksanakan sholat, kita harus berwudu dulu. Dan salah satu syarat berwudu ialah bersihnya anggota badan wudu kita dari perkara yang menghalangi datangnya air. Terutama jikalau ada cat atau kotoran atau autan atau handbody, harap dibersihkan dulu. Sesudah dibersihkan, maka berwudulah gitu. Karena ditakutkan menghalangi datangnya air kepada kulit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi kaum muslimin muslimat, bisa diamalkan dan bisa dipahami, diberitahukan kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Ditunggu jikalau ada pertanyaan untuk para kakak-kakak santri atau abang-abang santri, silakan
ditulis di dalam komentar. Insya Allah sama santri-santri akan dibasul masailkan, dipecahkan soal-soal yang mana soal tersebut menjadi pikiran di dalam kehidupan kita. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.